Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Hadirin sidang salat maghrib, jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali bisa hadir bersama-sama untuk bermuwajahah, bersilaturahim, silatul ilmi, silatul ukhuwah dengan Bapak Ibu yang muliakan di Masjid Raya Bani Umar. Dan kajian yang kami sampaikan masih seputar tentang Al-Yawmun Nabawi, yaitu keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian yang keenam dari rangkaian kajian Al-Yawmun Nabawi, keseharian Nabi. Dan qadarullah kita sama-sama mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang diyakini oleh sebagian ahli sejarah bahwa Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, sebenarnya ada dua peristiwa lain yang terjadi di tanggal 12 Rabiul Awal selain daripada kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu menurut para al-mu'arrikhun, para ahli sejarah, para ahli sirah nabawiyah. Pertama tadi adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu yang sekalian, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kaki sampai di kota Madinah waktu berhijrah. Itu juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau bermula dari Mekah di bulan Safar dan beliau sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Bahkan di tanggal 12 menurut para ahli sejarah. Dan di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ada tiga sebenarnya peristiwa di tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran beliau, sampainya beliau di Madinah, dan yang ketiga wafatnya beliau. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kita lebih mengenang tanggal itu sebagai tanggal maulid atau kelahiran dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa, karena memang tanggal itu adalah Maulidur Rasul, kelahiran Nabi. Meskipun tadi ada dua peristiwa lain yang berkaitan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dalam kehidupan Nabi dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada petang hari ini, perjalanan mengenal dan mengetahui bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah apa, siapa, dan bagaimana. Apa yang dilakukan oleh Nabi, siapa yang
ditemui oleh Nabi dan bagaimana cara Nabi memperlakukan sahabat, kaum di kalangan anak-anak, remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kegiatan Nabi di pagi hari sepulangnya beliau setelah berzikir di Masjid Nabawi. Pertama, Bapak Ibu yang muliakan, biasanya Rasul sekeluar dari Masjid Nabawi setelah beliau sholat subuh, berzikir, lalu setelah berzikir beliau bercengkrama dengan para sahabat, bercerita sampai tulu'u syams, sampai dengan isyraq. Lalu beliau sholat. Setelah sholat 2 rakaat lah beliau keluar. Apa yang beliau lakukan? Ini nih ya, Bapak yang muliakan. Beliau mengunjungi cucu-cucu beliau. Nah, dalam kitab An-Nabawi As-Sirah Al-Yawmun Nabawi disebutkan, wa rubbama dhahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ad-dukhawat, di waktu siangnya gitu ya. Dukhawat itu berarti waktu duha. Di waktu-waktu siangnya fi duhawatil ayyam li ziyarati man yarghabu ziyaratahu min qarabati wa ashabihi. Jadi yang dilakukan Nabi begitu selesai daripada beliau di masjid, semenjak menjelang subuh, lalu sholat subuh, lalu zikir, lalu kemudian beliau bercengkrama, kalau bahasa kita kajian subuh bersama para sahabat, tanya jawab dengan sahabat, maka beliau apa yang dilakukan? Ziarah man yarghabu ziyaratahu. Beliau mengunjungi siapa saja yang beliau ingini untuk dikunjungi, min qarabatihi, baik dari kerabatnya, wa ashabihi, ataupun sahabat-sahabatnya. Nabi dan tadi disebutkan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kediaman Fatimah radhiyallahu anha untuk menjenguk cucu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanggil di depan rumah Fatimah dengan ucapan ud'uli luka atau aina luka. Nabi mengucap begini, aina luka, mana luka? Luka itu sebutan untuk cucu beliau Hasan dan Husain. Faja al-Hasanu yashtaddu hatta dakhala yadahu fi lihiyati. Maka dalam kesempatan dalam hadis ini, faja al-Hasan, maka datanglah Hasan, yashtaddu, bersegera, cepat-cepat ketika dipanggil, aina luka, mana luka? Panggilan kesayangan untuk cucunya. Sampai di haribaan beliau, ya, di pangkuan beliau, dalam pelukan beliau, hatta adkhala yadahu fi lihyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Hasan itu di pelukan Nabi, maka yang dilakukan oleh Hasan itu memasukkan tangannya itu ke jenggotnya Nabi, jari-jarinya itu. Fa wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam famahu ala famihi aw famahu ala fihi. Tsumma qala Allahumma inni uhibbuhu fa ahabba man yuhibbuhu. Ketika sudah di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hasan memain-mainkan tangannya di jenggotnya Nabi, maka apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap cucunya Hasan ini? Beliau menempelkan bibirnya ke bibir cucunya. Beliau tempelkan bibirnya, gitu tuh. Tempelkan bibirnya ke bibir cucunya sambil berdoa. Nah, ini boleh bapak-bapak, ibu-ibu, doakan cucu kita atau anak kita yang masih kecil. Kalau dia anak kita, kalau dia cucu, maka cucu kita. Doa Nabi kepada cucunya Hasan. Apa doanya? Allahumma inni uhibbuhu fa ahabba man yuhibbuhu. Dalam riwayat lain, fa ahibba man yuhibbuhu. Artinya apa itu? Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya si Husain ini, si Hasan ini, maka cintailah orang-orang yang mencintainya. Nah, ibu, bapak-bapak, ini para kakek, para nenek, boleh tuh kalau ketemu cucunya, dirangkulnya cucunya, dipeluknya cucunya, gitu ya. Kalau Nabi
menempelkan bibirnya ke bibir cucunya. Karena sebuah riwayat mengatakan kalau Nabi itu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau Nabi itu, mohon maaf, air liurnya itu wangi seperti rihil misk, seperti tibil misk, seperti wanginya misk. Wanginya itu Nabi, gitu ya. kalau kakeknya, kalau kak kita bagaimana kan gitu. Apalagi kalau misalkan habis makan cabai, kalau ketemu cucunya nanti malah kepedesan kan gitu ya. Tapi maksudnya apa? Ini ungkapan ekspresi betapa cintanya Nabi kepada cucunya itu. Di dalam riwayat lain, kalau yang datang itu cucunya Hasan Husain, maka kemudian beliau membuka kedua tangannya seperti ini, lalu Hasan di sebelah kanan, Husain sebelah kiri, lalu beliau pangkukan di pangkuannya. Gitu. Nah, suatu saat sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, dipangkukan, dipeluk, dicium. Lalu kata sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, beginikah sikapmu terhadap terhadap anak kecil?" Gitu ya, kata sahabat. Dia kaget, dia heran. Kok seperti ini ekspresinya begitu tuh? Maka kata Nabi, "Iya." Terus Nabi bertanya, "Apakah engkau tidak pernah melakukan seperti ini?" "Tidak. Aku tidak ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, kalau orang yang tidak mencintai, maka dikhawatirkan Allah angkat rasa cintanya kepada Rasul. Kalau dia tidak mengekspek itu, dikhawatirkan diangkat rasa cintanya kepada cucu-cucunya itu. Nah, itu ekspresi Nabi kalau bertemu cucu-cucunya. Selain mengunjungi cucu, beliau juga mengunjungi mantu. Dalam hal ini berarti Ali bin Abi Thalib. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Suatu saat Rasulullah mengunjungi rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Falam yajid Aliyan fil bait. Maka ketika beliau mengunjungi rumahnya Fatimah yang mestinya ada Ali, ternyata tidak ada Ali di rumahnya. Faqala aina ibnu ammik. Maka Nabi bertanya kepada Fatimah, aina ibnu ammik, mana anak pamanmu? Karena Ali kan anaknya Abi Thalib. Abi Thalib kan pamannya Nabi, gitu ya, pamannya Nabi. Faqalat, maka jawab Fatimah, kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Kata Fatimah begini, ketika ditanya mana Ali, Fatimah mengatakan, ya ada sesuatu antara aku sama dia, ada clash, ada masalah kan gitu. Jadi Fatimah saja sama Ali ada tuh masalah gitu. Jadi kehidupan sahabat, bahkan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam sirah, Bapak Ibu yang mulia, enggak semuanya mulus, enggak. Ada juga riak-riaknya, ada juga masalah-masalahnya. Seperti yang disampaikan di dalam hadits ini, apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Faqalat kana baini wa bainahu syai'. Ada sesuatu antara diriku sama dia. Faghadabani, maka dia marah padaku. Fakharaja falam yaqil indi. Maka dia keluar, enggak ngasih tahu kemana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin unzur aina huwa. Maka ketika bilang nggak tahu di mana itu Ali, maka Rasulullah nyuruh para sahabat yang ada ketemu sahabat, wahai sahabat itu tolong carikan Ali di mana dia. Faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid, faja'ahu Rasulullah sallallahu. Maka ketika dicari oleh para sahabat ketemu, maka sahabat itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah aku ketemu sama Ali. Di mana kata Rasul? Dia sedang ada di masjid, dia sedang tiduran. Sedang tiduran. Fajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mutaji'un qad saqata rida'ahu an syaqqihi. Maka ketika Rasulullah mendatangi masjid, gitu, maka kemudian Rasulullah menjumpainya muttaji'. Muttaji' itu berbaring. Qad saqata rida'uhu, sampai apa itu? Rida itu selendang kalau bahasa kita, atau kalau ini bilang biasanya itu kain yang nyelimpang di pundak itu, ya, itu namanya rida.
Qad saqata ridauhu an syaqqihi. Ridanya itu, sorbannya itu, mungkin gitu ya, sorban itu terlepas dari sebelah kanannya, dari pundak sebelah kanannya. Fa asabahu turabun. Maka karena terlepas mengenai turab, tanah. Jadi kalau dulu masjid itu Bapak Ibu nggak seperti ini masjidnya, enak bener, ada karpet, ada apa namanya, ada bukan permadani itu, lantainya yang bagus. Dulu itu pasir, tanah. Sehingga kalau orang rebahan, ya tanahnya nempel, gitu tuh. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu wa yaqul, maka Rasul mendekati lalu diusapnya tuh di wajahnya itu debu yang menempel itu. Itu ya. Qum abat turabi, qum abat turab. Maka Rasul mengatakan sambil membangunkan, "Qum, bangun abat turab, hai orang yang terkena turab, tanah atau debu, yang kena tanah, orang yang kena tanah, bangun." Maka Ali dikenal dengan sebutan Abu Turab. Abu Turab itu gara-gara peristiwa ini Ali digelari Abu Turab. Salah satu sebutannya Abu Turab. Orang yang ketika dijumpai Nabi ternyata wajahnya terkena debu atau tanah. Siapa lagi yang dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nih bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Nabi mengelilingi orang-orang miskin wilayah Madinah. Kalau beliau ada makanan, beliau bawa makanan, beliau kasih. Terus siapa lagi? Dia kunjungi orang sakit. Biasanya bapak-bapak, Nabi itu kalau habis sholat, terus dia menghadap ke jamaah sambil bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang kenal siapa yang sakit? Siapa di antara kita sahabat-sahabat yang sakit?" Maka ketika disebut si fulan sakit ya Rasulullah, si fulan sakit ya Rasulullah, maka Rasulullah mengunjungi sahabat yang sakit ini. Atau enggak, beliau memenuhi undangan kalau ada undangan. Terus atau beliau bepergian sendiri. Ini biasanya yang beliau lakukan itu di waktu setelah beliau tadi sholat subuh, zikir sampai dengan sholat isyraq, lalu beliau mengunjungi keluarga. Selain itu juga biasanya beliau mengunjungi ini nih, orang-orang ini nih. Sekarang beliau memenuhi undangan. Ada sahabat yang mengundang. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. An Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, neneknya yaitu Mulaikah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam di ta'amin untuk makan dari makanan yang sudah dibuatnya. Fa akala minhu tsumma qala qumu fa usalliya lakum. Maka ketika ini juga boleh kita ikuti tradisi Nabi nih. Bapak-bapak kalau kita diundang makan itu habis makan terus didoakan sama Nabi nih. Ya, didoakan sama Nabi tuh. Begitu tuh. Qumu fa usalliya lakum. Ayo bangun semua, aku doakan kalian. Gitu tuh. Qala Anas bin Malik faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadhahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fa shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini tsumma sarafa. Nah, selain mendoakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minta kepada tuan rumahnya dan keluarganya agar apa? Agar kemudian mereka sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku siapkan bejana berisi air, kemudian beliau berwudu, kemudian aku safaftu ana wal yatim, aku bersama anak yatim berada di belakang beliau, kemudian kami sholat bersama beliau. Kalau di sini bapak-bapak muliakan, sholatnya sholat sunnah, tapi sahabat ngikutin di belakang. Tsumman sarafa, sampai selesai sholat, maka kemudian Rasulullah meninggalkan rumahnya Anas bin Malik. Dalam riwayat lain tidak pakai sholat, tapi Rasulullah berdoa. Ayo saya doakan kalian. Jadi bapak-bapak kalau kita diundang makan begitu atau jamuan, nah,
Kalau kita ingin mengikuti tradisi Nabi, maka kita mendoakan tuan rumahnya. Seperti itu. Sekarang selanjutnya nih, ketika beliau mengunjungi sahabat, mengunjungi keluarga, bagaimana cara beliau berjalan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini. Berjalan agak cepat dengan mengangkat kaki dari tanah dan condong ke depan. Berjalan dengan tawadu dan tidak tampak kesombongan. Jika menengok, maka Rasulullah SAW menengok dengan seluruh tubuhnya. Dari awal dulu nih. Rasulullah berjalan agak cepat dengan mengangkat kaki dari tanah dan condong ke depan. Sebagian sahabat mengatakan saking cepatnya seperti Nabi itu kalau berjalan itu seperti lagi nurunin. Ada tanah atau ada kontur tanah yang agak rendah turun, maka beliau tuh cepatnya begitu tuh kalau jalan. Cepat jalannya. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Gitu ya kalau jalannya. Tidak tengok kanan, tengok kiri. Terus jika beliau menengok, ada yang manggil misalnya, ya Rasulullah gitu. Maka yang menengok itu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan wajahnya toh. Jadi kalau dipanggil orang, bukan beliau begini nih, tapi beliau itu menengok dengan semuanya. Gitu ya. Kalau kita dipanggil cuma kepalanya doang tuh, enggak gitu ya. Panggil di belakang, oh iya gitu. Kalau Nabi enggak. Siapa yang manggil, maka seluruh tubuhnya, wajahnya, badannya beliau palingkan kepada orang yang memanggil. Rasanya kita nggak begitu ya bapak-bapak. Kita gitu ya kayak gitu. Nah, tapi begitu Rasulullah. Kalau kita melakukannya ini karena ingin meneladani Nabi SAW, maka niatan kita dalam hal ini itu dibalas sebagai ittiba' lin Nabi, sebagai mengikuti sunnah Nabi SAW. Apalagi Bapak Ibu, bagaimana gambaran sahabat jika berjalan bersama Rasul? Sekarang beliau ditemani sahabat. Di mana sahabat letaknya itu? Mari kita lihat ini. Para sahabat berjalan selalu dalam posisi di depan Rasulullah SAW atau di kanan atau di kirinya, tapi tidak di belakang Rasul. Itu beda sama kita ya. Kalau sama orang yang terhormat kita di belakangnya. Tapi kalau sahabat bersama Nabi, beliau, para sahabat itu ada di depan Nabi atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Gak ada di belakang. Kalau kita justru sebaliknya ya. Kalau ada orang yang dihormati, justru kita berada di belakang. Begitu ya. Nah, ini supaya kita tahu ya ternyata begitu. Beliau di depan. Kalau para sahabat-sahabat di depan, Nabi justru di belakang. Cara jalan Rasulullah tidak dibuat-buat dan tidak dipaksakan. Enggak dibuat-buat. Cepet apa memang tradisi begitu. Enggak seakan-akan supaya berwibawa maka jalannya bagaimana begitu. Enggak, biasa saja jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana jika Nabi berjumpa dengan sahabat? Seperti tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, dikit. Bila bertemu dengan sahabat di jalan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pertama tersenyum. Tersenyum kalau ketemu sahabat, selalu tersenyum. Pantas kalau Rasul mengatakan apa tuh? Tabassumuka li akhika hiyalaka sadaqah. Senyummu untuk sahabatmu adalah sedekah untukmu. Tuh begitu. Itu senyum. Pertama senyum. Yang kedua, jabat tangan. Kalau bertemu jabat tangan. Maka ada hadis yang mengatakan tidaklah dua orang muslim bertemu berjabat tangan antara keduanya, maka dosa-dosa kecil antara keduanya berjatuhan sampai dengan terlepas tangannya. Gitu ya. Bila dua orang muslim berjumpa bersalaman, maka dosa-dosanya antara keduanya berguguran sampai melepaskan tangan. Yang ketiga, tadi tersenyum, jabat tangan, atau kadang-kadang Nabi apa itu? Memeluk. Ya, memeluk tuh. Ya, ini kalau dengan sesama laki-laki, ya, atau perempuan sesama perempuan. Ya, boleh laki perempuan kalau dia saudara, gitu ya, kalau dia mahram. Oke, itu tuh. Terus ini dia buktinya nih.
Hadisnya nih, an qadhi ahli Misr au qasin syakka Abu Bishrin annahu qala li Abi Dzar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihukum idza laqitumuhu? Ada orang yang bertanya kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan kalian kalau bertemu dengan kalian? Qala, maka Abi Dzar mengatakan, malaqiyani qattu, aku tidak pernah dijumpai oleh Rasul sama sekali, illa, kecuali sofahani, beliau menjabat tanganku. Artinya selalu menjabat tangan. Walaqad ji'tu maratan faqila li inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabaka fajituhu falaqiyani fa'ataqani fakana dzalika ajwadu wa ajwad. Bahkan kata Abu Dzar, suatu saat aku mendatangi Rasul karena aku dipanggil oleh Rasul. Maka ketika menjumpaiku, apa yang dilakukan? Fa'ataqani, beliau memelukku. Itu kata Abu Dzar. Dzalika ajwad wa ajwad, dan itu bagus sekali, bagus ini. Aku senang sekali dipeluk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak semua orang bisa peluk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang namanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang belakang, dalam kisah perang Badar ada orang namanya Sawad. Sawad itu ketika Nabi membariskan pasukan, ternyata Sawad itu enggak lurus barisannya. Maka diperintah, ya Sawad istaqim, Sawad luruskan. Sawad enggak juga segera lurus. Maka kemudian Nabi mendekatinya dan memukul perutnya itu. Maka setelah itu apa Sawad mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau sesungguhnya datang kepada kami untuk membawa rahmat. Mengapa engkau memukul kami? Mengapa engkau memukul aku? Maka Rasulullah SAW kemudian meminta Sawad agar membalaskannya. Karena apa? Takut nanti ini kalau nggak dibalas di dunia, takut nanti menjadi beban di akhirat. Singkat cerita, akhirnya Sawad meminta balas kepada Nabi atas apa yang dilakukan kepadanya. Begitu dikasih tongkatnya, lalu kemudian kata Sawad, waktu engkau memukul aku, perutku tidak ada yang menutupinya, tidak ada kain yang menutupi perutku itu, maka bukalah perutmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah buka perutnya. Ketika perutnya terbuka, maka apa yang terjadi? Sawad tidak memukul perut Nabi SAW, tetapi Sawad kemudian memeluknya, mencium perutnya. Lalu dikatakan, mengapa kau lakukan itu Sawad? Maka Sawad mengatakan, ini akan terjadi perang Badar ya Rasulullah. Aku tidak tahu apakah setelah perang Badar ini aku bisa kembali ke keluargaku dalam keadaan hidup, ataukah aku akan meninggal, akan mati, akan syahid, akan terbunuh di dalam perang ini. Tetapi rasanya aku puas sebelum sekiranya nanti Allah takdirkan aku meninggal, aku wafat, aku syahid, maka aku telah berjumpa, kulitku telah berjumpa dengan kulitmu. Maka dalam riwayat mengatakan, Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahuilah ini adalah salah satu di antara ahli surga. Masya Allah, itu caranya begitu sahabat ingin ya memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang murah senyum, gampang senyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gampang sekali senyum. Bahkan Rasulullah ditegur oleh Allah SWT langsung ketika mukanya itu masam, mukanya itu cemberut. Nabi ditegur sama Allah ketika satu saat beliau sedang menghadapi orang-orang tokoh Quraisy. Ternyata di depan itu ada ngetuk pintu, ingin mendatangi Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin belajar dari Nabi. Begitu ditengoknya, ternyata yang ngetuk pintu adalah seorang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Maka ketika melihat Abdullah yang masuk, tiba-tiba Rasulullah wajahnya melengos sambil mukanya masam, mukanya asem, nggak senyum tuh kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa Nabi lakukan ini? Dalam pandangan beliau, aku ini sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang penting nih. Kalau mereka masuk Islam, ini warga Quraisy bisa masuk Islam. Tapi ini orang buta, ya paling juga nanya ini dan itu. Ketika Rasulullah lakukan itu, turun wahyu menegur sikap Nabi yang seperti tadi ini. Suratnya apa? Surat Abasa.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Dan seterusnya ayatnya. Apa? Rasulullah ditegur Allah dengan ya, disebut abasa wa tawalla. Dia, maksudnya Rasul telah berpaling, telah bermuka masam dan berpaling dari memandang, dari menerima dari Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal dia yang buta ini akan bertanya dengan agama, boleh jadi akan memberi manfaat agar dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi dia mementingkan orang-orang yang berada di depannya, orang-orang yang gak penting. Padahal dia tidak akan tunduk, tidak akan patuh, tidak akan masuk Islam. Itu Nabi ditegur. Sekali yang gak senyum, Nabi ditegur. Jadi Rasulullah orang yang mudah senyum. An Ubaidillah bin al-Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu sami'tu Abdullah ibn Harith ibn Jaz'in yaqul ma ra'aitu ahadan kan aktsaru tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Al-Haris mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang melebihi Rasul banyaknya, yang melebihi banyaknya daripada Rasul dalam hal senyum. Ini kata Al-Haris, Ibnu Haris, aku tidak pernah menemui seorang pun yang melebihi senyumnya Nabi. Jadi Rasulullah itu digambarkan bukan orang yang serem, Bapak Ibu, orang yang gampang senyum. Ya, bila bertemu sahabat senyum. Ya, artinya lanjutkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan. Bagaimana sikap Rasul SAW jika berjumpa dengan anak kecil? Anak kecil, gimana sikapnya? Bila bertemu atau melewati anak-anak, maka Rasulullah SAW pertama mengucapkan salam. Pas gimana anak kecil? Assalamualaikum, gitu ya. Itu, mengucapkan salam. Yang kedua, mengusap pipi dan kepalanya masing-masing, diusap. Itu tanda sayang, tanda cinta. Gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ketemu anak kecil boleh tuh diusap. Rasulullah begitu melakukan. Gitu ya. Kadang-kadang tuh anak-anak kecil kita mau salaman aja, mau cium tangan aja itu kadang-kadang duitunya dilepasin tuh. Padahal mereka tuh pengen menghormat, pengen memuliakan. Nah, kalau Rasul sendiri yang mengucapkan salam kalau enggak didahului oleh mereka, mengusap pipi dan kepalanya anak-anak itu. Ini hadisnya nih. An Jabir bin Sumarah qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja ila alihi wa kharajtu ma'ahu fastaqbalahu wildan faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan qala wa amma ana famasaha khaddi faqala fawajadtu li yadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Masyaallah. Apa maknanya? Dari Jabir bin Sumarah. Ini Jabir ini anak kecil. Qala sallaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama Rasul. Tsumma kharaja ila ahlihi, kemudian keluar Rasul kepada keluarganya, menuju keluarganya. Wa kharajtu ma'ahu, kata Jabir, aku membersamai Rasul. Fastaqbalahu wildan, maka berjumpa dengan anak-anak kecil. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim, maka kemudian beliau mulai mengusap pipi mereka masing-masing, wahidan satu persatu diusap pipinya. Qala wa amma ana famasaka khaddi, maka ketika selesai semuanya aku juga ikut di depan, ikut barisan, maka Rasul mengusap pipiku, kata Jabir. Fawajadtu liyadihi bardan, aku rasakan, kata Jabir, tangan Nabi itu adem banget. Bardan itu adem. Kalau disebut dingin, oleh dingin. Kalau dingin nanti kayak es ya, adem, tangannya adem, sejuk banget. Aurihan, seperti angin, itu ya, lembut sekali. Ka'annama akhrajaha min ju'nati atar, seperti keluar dari embun, seperti ditempelin embun di sini pipiku ini terasa nih. Itu ekspresi daripada Jabir menggambarkan tentang apa? Bagaimana tuh Nabi itu tangannya halusnya,
lembutnya, dinginnya itu Nabi. Bagaimana kalau ketemu ibu-ibu? Nabi kalau ketemu ibu-ibu nih, bila bertemu atau melewati ibu-ibu yang sedang duduk-duduk, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan, beliau mengucapkan salam sambil melambaikan tangan, enggak salaman. Salam tuh beliau, Assalamualaikum, ucapkan, melambaikan tangan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang lain tentang bagaimana kalau berjumpa dengan ibu-ibu nih. Ini dulu nih, Nabi menjaga silaturahim dengan kawan-kawan istrinya. Dulu Khadijah wafat. Istri, teman-teman istrinya itu bagaimana? Kalau berjumpa dengan Nabi, Nabi memuliakan mereka. Nabi menghormati sahabat lama istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'at ajuzun." Datanglah seorang wanita tua. Ajuz itu wanita tua. Itu biasanya bapak-bapak kalau kita dengar tuh ada orang-orang di wilayah Tanah Abang, wilayah sana itu wilayah Arab ya. Itu ajuz itu maksudnya orang tua, wanita tua. Saat ajuzun ila Nabi, datanglah seorang wanita tua kepada Nabi. Faqala laha, maka wanita itu mengatakan, man anti. Ya, maka Rasul mengatakan kepada wanita itu, man anti, siapakah engkau gerangan, hai perempuan, wahai ibu-ibu? Qalat, ana Jusamah al-Muzayyinah, saya Jusamah al-Muzayyinah namanya. Qala bal anti Husna al-Muzayyinah, gitu ya. Oh enggak, engkau orang yang cakep, kata Nabi. Jadi namanya Jusamatul Muzayyinah, orang tua yang berdandan kan gitu. Enggak, engkau bukan orang tua, engkau orang yang cakep lagi berdandan. Kaifa antum? Itu. Maka ditanya, gimana kabar kalian? Kaifa antum? Gimana kabarnya? Kaifa kuntum ba'dana? Oke ya. Bagaimana engkau sepeninggal kita dulu nih waktu masih ada Khadijah? Qalat, maka wanita mengatakan, khaira, baik-baik saja aku ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku kau ya Rasulullah. Falamma kharajat qultu ya Rasulullah tuqbilu ala hadhil ajuz hadzal iqbal, faqala innaha kanat ta'tina zamana Khadijah wa inna husnal ahdi minal iman. Maka kata sahabat melihat Rasulullah SAW memperlakukan orang tua seperti itu, sahabat bertanya, begini ya Rasulullah engkau melakukan orang-orang tua? Maka Nabi mengatakan, iya, karena dia dulu pernah baik dengan istriku di zaman-zaman awal. Tuh, jadi orang-orang yang dulu baik dengan keluarga kita, orang tua kita, kalau bisa sikapi mereka juga dengan baik. Kita sebagai anaknya misalkan tetap berlaku baik kepada orang-orang yang dulu baik dengan orang tua kita. Ini artinya Nabi berdiri menghormati ibunya seorang sahabat. Menghormati ibunya seorang sahabat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, atat ummi wa hiya musyrikatun fi zamanin Nabi, fasta'dzantun nabiyya fi an atiha fa'adzinali. Ya. Aku mendatangi ibuku. Ibuku itu masih musyrik, maka aku minta izin untuk menemuinya. Fa'adzinali, maka Rasulullah mengizinkan aku. Faqalat ini uridu an uhdiya, gitu ya. Maka wanita tadi mengatakan, aku pingin memberi hadiah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqudi, maka Rasul mengatakan kepada dia, duduklah. Fajalasat, maka dia duduk. Tsumma qala laha, kemudian Rasul mengatakan kepada wanita itu, aina turidin, ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, kamu mau apa? Si wanita itu mengatakan, aku pengen memberi hadiah ini. Maka ketika dia ingin memberi hadiah, Rasulullah menyambutnya, lalu kemudian menerima hadiah itu. Berdiri Rasulullah. Padahal itu wanita musyrik padahal itu ya. Oke.
Nabi sangat menghormati sahabat orang tuanya. Kalau tadi sahabat istrinya, ini sahabat orang tuanya. Sahabat Abdullah, ayahnya, sahabat Aminah, ibunya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abaril birri salatar rajuli ahlal uddi abihi ba'da an huwaliya. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar bin Khattab, fa innahu kana ya'ti qubailata bani fulan fayusallimu alaihim." Sesungguhnya termasuk bentuk bakti seorang anak adalah menyambung hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahnya setelah ayahnya meninggal. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dulu siapa teman akrab orang tua, ayah kita, ibu kita, kalau bisa kita sambung terus. Kalau beliau masih hidup, kita jalin silaturahim kalau beliau masih hidup. Gitu ya. Tapi kalau masih kenal, masih hidup, masih kenal, ini tradisi Nabi begitu tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian kepada orang yang menghormati beliau. Rasulullah menghentikan jalan bila ada orang yang sengaja berhenti untuk menyalami atau menghormati beliau, baik dari kalangan sahabat ataupun sahabiyat. Jadi kalau ada orang yang sengaja berhenti untuk menjumpai Rasul atau ingin menyalami Rasul, maka Rasul pun berhenti. Ya. Atau menghormati, tidak jalan aja. Jadi kalau ada orang berhenti ingin ketemu dengan kita, kita pun mendatanginya, menyalaminya. Atau sekedar berucap berkata-kata, berbincang sebentar. Baik sahabat maupun sahabiyat. Kalau sahabat laki-laki, kalau sahabiyat berarti perempuan. Fa baina huwa yamshi ma'i idh nadathu imra'atun. Suatu saat kami sedang berjalan sama Nabi, tiba-tiba ada seorang perempuan memanggil beliau, Nabi, memanggil Nabi. Wa ghulamun ma'aha, dan bersama perempuan itu ada seorang remaja. Bisa anaknya, bisa cucunya. Ya Rasulullah, dipanggil. Hai Rasulullah, innalana ilaika hajah. Kata wanita ini, saya ada keperluan bersama engkau. Aku ada keperluan untuk menemuimu. Fakhalau bihi qaiman, maka Nabi mendatanginya sambil berdiri. Mendatangi dua orang ini, ibu dan anaknya tadi. Hatta awaitu lahu min tulil qiyami. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sahabat yang menemani Nabi ini, saking lamanya Nabi berdiri melayani wanita tadi nih, kata sahabat yang menemani Nabi, awaitu, aku sampai duduk, aku sampai menyandar, saking lamanya berdiri. Dan Nabi tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, modelnya tuh Nabi tuh kalau menyalami orang, beliau tidak melepaskan jabatan tangannya sampai orang itu melepas. Kalau lagi diajak bicara sama orang, beliau tidak menghentikan bicaranya sampai orang itu berhenti bicara. Tuh sampai seperti itu ya. Gitu tuh. Qultu fi nafsi, maka sahabat tadi yang kecapean berdiri sampai duduk itu mendampingi Nabi, faqultu li nafsi, aku katakan pada diriku sendiri, wa anna kalau kunta malikan lam yakum ma'ahu sabiyun wa mura'atun tulam maro'a. Seandainya aku lihat seorang raja, gak mungkin seperti ini nih, mau melayani orang berdiri panjang seperti ini, gak mungkin. Padahal Nabi itu pimpinan, kalau bahasa kita presiden lah, gitu ya. Faqazafallahu fi qalbi lahu hubban, maka kata sahabat tadi, aku jadi tambah sayang, aku jadi tambah cinta kepada Nabi. Ini nggak mungkin ada raja yang akan berpemimpin akan begini, nggak mungkin. Tapi beliau seperti ini, bagaimana menghormati orang lain. Maka sahabat itu mengatakan, maka aku makin cinta kepada Nabi. Hatta tahitu ila manzili, sampai aku bersamai sampai ke rumahnya. Kalau ketemu sahabat tidak berdiri depan pintu. Bapak-bapak, kalau kita bertamu nih, Nabi contohkan begini nih. Nabi kalau bertamu ke rumah sahabat, berdirinya enggak di depan pintu. Berdiri di mana beliau?
berdirinya di pinggir bagian sebelah kanan pintu. Iya. Sebenarnya sebelah kanan itu bingung ya, sebelah kanan itu dari siapa? Kalau sebelah kita berarti ya ini pintunya minggir di pinggir pintunya. Itu begitu Bapak Ibu. Ternyata Nabi melakukannya seperti itu. Jadi kalau kita bertamu, ucap salam jangan persis di tengah-tengah pintu, tapi di pinggir pintu. Takut kaget oleh orang. Lalu mengucap salam 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali tidak dijawab, Nabi pulang. 2 kali Nabi salam. Assalamualaikum sekali. Assalamualaikum 2 kali. Assalamualaikum. Enggak ada jawaban, Nabi pulang. Enggak memaksa. Sekira ini Bapak-bapak yang muliakan beberapa sikap ya dari Nabi ketika dia berjumpa sahabat, berjumpa ibu-ibu, berjumpa anak-anak, dan juga bagaimana amaliah beliau setelah sholat subuh. Nah, barangkali ada hal dari apa yang kami uraikan tentang perjalanan atau sikap dari Nabi SAW dengan sahabatnya dan orang-orang yang sekelilingnya yang kami ceritakan tadi. Mungkin ada pertanyaan seputar itu, sekiranya nanti saya bisa menjawabnya, kami akan berbagi jawaban dengan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Apa ada? Baik, kalau sekiranya tidak ada yang bertanya dari apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu muliakan apa yang tadi kita baca, kita dengar. Oh, ada yang bertanya, Pak? Silakan. Silakan. Baik. Makasih. Beliau bertanya, Bapak-bapak, bagaimana Nabi menghadapi orang yang meminta-minta? Begitu Pak ya? Insya Allah ini kalau kita bisa meneladani beliau luar biasa nih. Bapak-bapak ibu yang kan, ini dikisahkan dalam sebuah riwayat. Ada seseorang datang mengetuk pintu rumah Nabi minta. Habis minta, beliau buka, minta makanan. Bertanya sama Aisyah, Aisyah, ada enggak sisa apa makan yang di rumah? Kata Aisyah, ada sedikit untuk kau ya Rasulullah. Enggak, berikan. Mana itu. Akhirnya beliau berikan kepada orang yang meminta ini. Dalam riwayat lain, ada orang meminta kepada Nabi, hari ini minta, beliau kasih. Besok datang lagi minta, beliau kasih lagi. Lusa datang lagi, beliau kasih lagi. Rasulullah nggak pernah menolak kalau ada orang minta-minta sama dia. Kayaknya beda sama kita ya. Kalau kita 3 kali bosen, datang mulu, minta mulu. Dan di dalam riwayat lain, Rasulullah kalau ngasih sesuatu tuh sampai orang itu, terutama pada gitu ya, pada orang-orang yang tadi itu kenal dengan istri beliau dulu tuh, yang saya contoh ada namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman lama nggak pernah ketemu Nabi, beliau bertemu dengan Nabi, ditanya bagaimana kabarmu, sehat? Maka begitu pulang dikasih kambing, fa'aghna, sampai cukup, sampai orang itu puas mendapatkannya. Begitu Nabi kalau dimintai sama orang. Jadi Nabi nggak pernah menolak, Masya Allah. Kalau dimintai sama orang, diminta sama peminta-minta, Nabi nggak pernah menolak. Kalau dia ada, dia kasih. Bahkan makanan yang mestinya milik beliau untuk dimakan tinggal satu-satunya itu beliau kasih. Beliau lebih memilih kalau ini puasa. Jika ditanya sama Aisyah, Aisyah ada sarapan apa? Nggak ada ya Rasulullah, nggak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa, kalau gitu saya puasa dah. Gitu. Jadi tahu yang saya baca, bagaimana beliau kalau menghadapi orang yang meminta-minta, beliau selalu memberinya dan tidak pernah menolaknya. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya berat sekali kita kalau meneladani Nabi seperti itu. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Begitu ya Pak. Makasih. Cukup ya Bapak Ibu muliakan. Jadi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan terbersit dalam hati kita, hadir dalam hati kita niatan untuk bisa memperbaiki diri kita,
meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Berat memang, tapi insya Allah niatan itu mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita insya Allah pingin meneladani Nabi, dan mudah-mudahan dengan cara itu mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah teguhkan hati kita dan mampu melakukannya untuk bisa meneladani apa yang Nabi kita Rasulullah SAW telah tunjukkan sebagai teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demikian kajian singkat kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru, yang salah ucap, khilaf dan sebagainya di apa yang kami sampaikan. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang khilaf karena kelemahan diri pribadi. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mashfu'ina yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.